teman-teman, pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran micro teaching dengan menerapkan keterampilan terpadu yang terdiri dari keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, dan juga keterampilan menutup. Untuk materi pembelajarannya yaitu materi kas kecil. Langsung saja simak video berikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya mohon dipimpin. Baik Bu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, gimana kabar anak-anak sekalian? Baik Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Charis Ibu. Charis di mana? Sakit Bu. Oh, sakit. Apakah ada surat izinnya? Ada Bu. Baik. Nah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk buku-buku yang tidak diperlukan ditutup terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, apakah ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Masih Bu. Kemarin kita belajar mengenai rekonsiliasi bank. Betul, bagus, benar sekali Kiki. Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai rekonsiliasi bank. Lalu Ibu ada pertanyaan. Apa saja yang mengurangi saldo kas di perusahaan? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Silahkan Ova. Yang mempengaruhi saldo kas di perusahaan yaitu cek ditolak karena tidak cukup dana. Pintar, bagus sekali jawaban Ova. Benar, salah satu transaksi yang mempengaruhi saldo kas di perusahaan yaitu adalah cek ditolak karena tidak cukup dana. Selain itu ada transaksi lain yang mempengaruhinya yaitu pencatatan yang salah, piutang yang telah ditagihkan, dan juga administrasi bank. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai rekonsiliasi bank beserta cara penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kas kecil. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep kas kecil, peserta didik mampu menyebutkan metode kas kecil, peserta didik mampu menunjukkan jurnal kas kecil. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu sih kas kecil? Tidak Bu. Tidak ada yang tahu? Tidak Bu. Nah, apakah ada yang melihat berita pagi hari ini? Tidak Bu. Pasti nontonnya Upin Ipin ya. Iya Bu. Nah, ada berita di liputan 6, yakni ada seorang menyimpan uangnya di lemari senilai 20 juta. Tetapi uang tersebut rusak dimakan rayap. Nah, apa akibatnya dari hal ini anak-anak? Akibatnya uang tidak dapat atau tidak memiliki nilai lagi dan tidak dapat digunakan karena masyarakat juga tidak mau menerima uang kertas yang tinggal setengah. Maka dari itu, untuk menghindari kejadian seperti ini, pentingnya menyimpan uang di bank. Nah, hal tersebut juga dilakukan oleh perusahaan. Baik, sekarang Ibu memiliki pertanyaan, yaitu sebuah perusahaan, sebut saja PT ABC, ingin melakukan tindakan preventif terhadap kejadian-kejadian tak terduga, termasuk dalam penyimpangan uang dan juga kerusakan uang. Nah, perusahaan tersebut memasukkan seluruh uangnya atau seluruh uang tunainya yaitu di bank. Akan tetapi, kemudian seorang angkutan bernama Yoga ingin membeli pulpen di toko Pak Amir. Karena toko Pak Amir tergolong toko kecil, maka toko Pak Amir tidak menyediakan pembayaran secara debit, harus melakukan pembayaran secara tunai. Nah, sedangkan perusahaan tersebut tidak memiliki uang tunai. Kira-kira bagaimana ya solusi dari masalah tersebut? Ada yang bisa menjawab? Membuat kas kecil Bu. Benar, tepat sekali Ova. Perusahaan tersebut harus membentuk kas kecil untuk melakukan transaksi rutin yang sifatnya kecil. Nah, jadi pengertian dari kas kecil itu sendiri yaitu sejumlah uang tunai yang nominalnya kecil yang disiapkan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran kecil yang sifatnya rutin. Nah, apakah sudah ada yang mengantuk? Itu Novel matanya sudah sayu, hayo cuci muka dulu. Jangan ngantuk ya.
Yang kameranya tidak on, di-on-kan dulu ya, karena ibu ingin melihat wajah cantik dan ganteng murid-murid ibu. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep kas kecil, metode kas kecil, dan juga jurnal kas kecil. Nah, selanjutnya ibu akan jelaskan mengenai materi kas kecil. Pertama adalah pengertian kas kecil. Apa sih itu kas kecil? Tadi telah disinggung di pertanyaan ibu di awal, yaitu mengenai studi kasusnya. Kas kecil adalah atau petty cash, yaitu sejumlah dana yang dibentuk secara khusus untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan relatif kecil jumlahnya. Nah, selanjutnya tujuan dari kas kecil. Nah, tujuan dari kas kecil itu sendiri yaitu untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga menghindari fraud. Lalu juga untuk mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Next. Nah, untuk metode kas kecil atau metode pencatatan kas kecil itu ada dua. Yang pertama adalah metode impres dan yang kedua adalah metode fluktuatif. Jika metode impres itu adalah kas kecil di mana jumlahnya tetap, tetapi kalau fluktuatif sesuai dengan namanya, nah kas ini selalu berubah-ubah saldonya. Baik, dari penjelasan ibu mengenai kas kecil, apakah ada pertanyaan? Ada Bu, saya. Silahkan Ova. Apa perbedaan antara petty cash dan cash in bank itu Bu? Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, biasanya kalau kas kecil itu diperuntukkan untuk kumpulan biaya-biaya yang pengeluarannya sifatnya kecil dan digunakan dalam sehari-hari. Sedangkan jika cash in bank itu digunakan untuk pengeluaran yang relatif besar, dan itu wujudnya tidak dalam uang tunai, jadi tidak dapat digunakan sewaktu-waktu jika itu pengeluarannya kecil, seperti itu. Baik, untuk mengecek pemahaman murid-murid, ibu akan memberikan kuis melalui Kahoot. Untuk linknya bisa diakses lewat room chat ya. Ya Bu, baik Bu. Baik, jadi berdasarkan hasil kuis Kahoot, nilai tertinggi didapatkan oleh Ova. Beri tepuk tangan kepada Ova Mustakimah. Berikan tepuk tangan anak-anak. Baik, jadi hari ini berdasarkan pemaparan materi dan pertanyaan dari anak-anak sekalian, ibu akan memberikan kesimpulan mengenai konsep dasar kas kecil, yaitu pengertian kas kecil, fungsi kas kecil, dan juga tujuan kas kecil. Dan juga untuk metode kas kecil itu ada dua, yaitu metode impres, di mana saldo kas tidak berubah-ubah dan disesuaikan akhir bulan, sedangkan metode fluktuatif yaitu saldonya pas berubah-ubah dan tidak dilakukan penyesuaian saat pengisian kembali. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran pada hari ini? Oh, menyenangkan Bu. Ya, kita jadi mengetahui mengenai kas kecil meliputi konsep dasar, metode kas kecil, dan juga pembuatan jurnal kas kecilnya ya. Nah, ibu ada PR untuk kalian, yaitu 5 soal uraian mengenai cara pembuatan jurnal kas kecil. Kalian akan kerjakan dan kumpulkan paling lambat minggu depan ya. Untuk soalnya bisa anak-anak akses di Google Classroom. Baik Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Baik, kalau tidak ada, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Jaga pola makan dan juga patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Selamat pagi, terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari ibu guru. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi. Pagi Bu, terima kasih banyak Ibu. Berikut tadi video micro teaching dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.